Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para rekan, ikhwan wa akhwat, bidang pelajar seperjuangan. Fa insyaallah di siang hari ini, sembari memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan tausiah yang insyaallah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Sufyan Khalid bin Idham Rurai LC. Beliau seorang dai yang dilahirkan di Manado 28 September 1980, dan sebagaimana yang Anda lihat biografi beliau mulazamah dari segi pendidikan. Yang terakhir mulazamah masyayikh di Masjid Nabawi Madinah, Saudi Arabia. Kemudian mulazamah masyayikh di Masjid Al-Muqbil dan Jami' Buraidah Al-Qasim. Dan dari segi pengalaman mengajar, beliau banyak mengajar di lembaga-lembaga, dan di antara yang terakhir adalah selaku pengajar Al-Madrasah As-Salafiyah Depok, kemudian pimpinan Ma'had Imam Syafi'i Jakarta, dan kegiatan sekarang adalah pimpinan Ma'had Imam Syafi'i, program pendidikan dai sunnah. Fa insyaallah kita tidak memperpanjang kalam, kepada beliau kami persilahkan untuk menyampaikan tausiah, dan para ikhwan dan akhwat untuk menyiapkan catatan untuk menyimak yang namanya apa yang kita akan dengar, yang itu yang disampaikan terkait tentang kalamullah wa kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, para guru di lembaga bintang pelajar yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin meringkas sebuah buku yang sangat bagus yang berjudul Kaifa yu'addil muwazzaf amanatahu. Bagaimana seorang pekerja menunaikan amanahnya. Disusun oleh salah seorang ulama besar di abad ini. Walhamdulillah beliau masih hidup, sudah sangat tua. Ahli hadisnya kota Madinah, pengajar di Masjid Nabawi, namun belum lama beliau pensiun dari mengajar di Masjid Nabawi karena sudah semakin tua, dan diganti oleh putra beliau, yaitu Syekhuna Syekh Al-Allamah Al-Muhaddith Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Buku ini ringkas, terdiri dari 9 bab. Maka insyaallah ta'ala kita akan pelajari poin yang paling utamanya dalam setiap bab di kesempatan ini. Bab yang pertama, beliau menyebutkan tentang ayatun karimah fi ada'il amanah. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia tentang kewajiban menunaikan amanah. Di antaranya beliau sebutkan surat An-Nisa ayat ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Sesungguhnya
Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadamu untuk menunaikan amanah kepada yang berhak terhadap amanah itu. Dan apabila kamu berhukum di antara manusia, maka hendaklah kamu berhukum dengan adil. Innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah adalah yang sebaik-baiknya memberi nasihat kepadamu. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian beliau sebutkan penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullah terkait makna amanah yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Maka kata beliau, amanah yang dimaksudkan adalah mencakup amanah Allah dan amanah yang diberikan oleh hamba-hamba Allah kepada kita. Mencakup dua-duanya. Amanah Allah itu apa? Semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah untuk kita amalkan, larangan untuk kita tinggalkan. Lah amanah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di pundak. Yang kedua, amanah menunaikan hak para hamba. Semua hamba yang memiliki hak atas kita, maka itu adalah amanah di pundak kita untuk ditunaikan. Setiap orang yang punya hak atas kita, maka itu adalah amanah di pundak kita untuk ditunaikan. Seperti seorang kepala keluarga misalkan, istrinya, anaknya punya hak atasnya, maka itu adalah amanah yang harus dia tunaikan. Begitu pula seorang istri, suaminya punya hak atasnya, maka itu adalah amanah yang harus dia tunaikan. Begitu pula seorang pekerja di sebuah lembaga, maka itu adalah amanah yang harus dia tunaikan. Terlebih di sebuah sekolah, jamaah sekalian, amanah itu berat. Karena di pundak kita ada amanah orang banyak, yaitu lembaga secara umum dan secara khusus murid-murid kita dan para wali mereka, orang tua mereka yang mempercayakan anak-anak mereka kepada kita, maka itu adalah amanah di pundak kita. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga mengingatkan, faman lam yaf'al dzalika fid dunya ukhidha minhu dzalika yaumal qiyamah. Barang siapa yang tidak menunaikan amanah di dunia, maka amanahnya itu akan ditagih darinya kelak di hari kiamat. Jadi, kalau kita nggak selesaikan amanah di dunia ini, kelak di hari kiamat kita akan disuruh membayar amanah itu. Gimana cara kita membayar? Disebutkan dalam hadis-hadis yang sangat banyak, yaitu akan diambil kebaikan-kebaikan orang yang tidak menunaikan amanah itu dan diberikan kepada orang yang telah dia zolimi karena tidak menunaikan amanah kepada mereka. Kalau ternyata kebaikan-kebaikannya nggak cukup, maka dosa-dosa mereka yang ditimpakan kepadanya, lalu dia dilempar ke neraka. Itulah kata Nabi SAW, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari kalangan umatku. Beliau juga menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sifat orang-orang yang beriman dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-8.
walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menjaga amanah dan perjanjian mereka. Sebaliknya, orang yang tidak amanah, tidak menjaga perjanjiannya, maka itu adalah sifat-sifat orang munafik, sebagaimana akan beliau sebutkan hadisnya di bab yang berikutnya. Dan di ayat sebelumnya tadi jamaah sekalian, surat An-Nisa ayat ke-58, ada satu faidah penting. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunaikan amanah dan berhukum kepada manusia dengan keadilan, maka di akhir ayat Allah mengingatkan, innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Para ulama mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu hukum di dalam ayat, lalu ayat itu ditutup dengan nama-nama dan sifatnya, maka berarti antara hukum itu dan nama-nama dan sifat Allah tersebut ada kaitannya. Maka lihatlah di sini, setelah Allah menyuruh kita untuk menunaikan amanah dan berlaku adil, Allah ingatkan, Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya jemaah sekalian, manusia mungkin tidak mengetahui kalau kita nggak amanah. Kita mungkin bisa lolos dari pengawasan manusia. Mereka tidak menyadari kalau selama ini ternyata kita tidak amanah. Tapi kita harus ingat, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Maha mengetahui tentang keadaan kita. Masuk bab yang kedua, ahaditsu anir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ada'il amanah. Hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban menunaikan amanah. Di antara yang beliau sebutkan, sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang salah satu tanda kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza duyi'atil amanah fantadhiris sa'ah." Apabila amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Ini salah satu tanda dekatnya kiamat apabila banyak orang sudah tidak amanah. Qala, orang Arab Badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Seperti apa menyia-nyiakan amanah itu? Qala, maka beliau bersabda, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Beliau menyebutkan kepada kita, di antara bentuk menyia-nyiakan amanah adalah apabila satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Maka tunggulah hari kiamat. Dan permasalahan ini menyerahkan urusan pada ahlinya, insya Allah juga ada bab khusus. Namun yang ingin ditekankan di bab ini adalah Rasulullah SAW mengingatkan kita di antara tanda buruknya zaman dan dekatnya hari kiamat adanya orang-orang yang menyia-nyiakan amanah. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi, juga dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addil amanata ila man tamanaka wa la takhun man khanaka." Tunaikanlah amanah kepada yang memberikan amanah kepadamu, dan jangan kamu berkhianat kepada yang berkhianat kepadamu. Betapa buruknya sifat khianat jemaah sekalian,
sampai kita dilarang berkhianat meskipun kepada orang yang sudah mengkhianati kita. Jadi khianat itu tercela dilihat dari semua sisi. Dipandang dari semua sisi, khianat itu tercela. Hatta kepada orang yang dia sudah berkhianat kepada kita. Apalagi orang yang baik kepada kita, yang memberi kepercayaan kepada kita, yang menunaikan hak kita, tentu dia lebih pantas kita tunaikan haknya. Maka itu adalah amanah di pundak kita. Begitu pula beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tentang sifat orang-orang munafik. Kata Nabi SAW, ayatul munafiki thalath. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Apabila dia berbicara, maka dia berdusta. Apabila dia berjanji, maka dia mengingkari atau dia melanggar janji itu. Dan apabila dia diberi amanah, maka dia berkhianat. Maka ini bertentangan dengan sifat orang-orang yang beriman. Bahkan jemaah sekalian, orang beriman itu juga harus menunaikan amanah meskipun kepada orang kafir. Jangankan kepada sesama muslim. Kepada orang kafir pun kita harus amanah. Kita harus menjaga perjanjian. Oleh karena itu, menghilangkan nyawa seorang muslim yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin adalah dosa yang sangat besar. Rasulullah SAW mengingatkan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, perjanjian gencatan senjata misalkan, atau perjanjian keamanan, atau perjanjian dia sebagai warga negara kita, maka kata Nabi SAW, dia tidak akan mencium harumnya surga. Padahal surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Bukan karena orang kafir itu mulia, tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Tapi tetap umat Islam, Allah perintahkan jika membuat perjanjian dengan mereka harus ditunaikan. Dan jemaah sekalian, sungguh luar biasa Rasulullah SAW memberikan contoh. Beliau dimusuhi dan disakiti oleh orang-orang kafir. Sampai akhirnya beliau harus berhijrah, meninggalkan kota Makkah. Di hari terakhir beliau di kota Makkah, orang-orang kafir itu masih mempercayakan sejumlah harta benda mereka untuk dijaga oleh Rasulullah SAW. Dalam keadaan mereka membenci dan memusuhi beliau. Karena mereka membenci dan memusuhi beliau bukan karena beliau tidak amanah, bukan karena beliau buruk akhlak, melainkan karena beliau menyalah-nyalahkan perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah. Ini rahasia permusuhan orang-orang musyrik kepada Nabi Muhammad SAW. Suka menyalah-nyalahkan mereka dan menegaskan kepada mereka sesembahan yang benar itu hanya Allah. Itu yang membuat mereka memusuhi beliau. Dalam keadaan mereka masih percaya kalau mau nitip barang kepada beliau, itu tempat paling aman. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW berhijrah, beliau tidak sempat mengembalikan harta-harta mereka, maka beliau meminta tolong kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mengembalikan harta-harta mereka. Dalam keadaan mereka zalim kepada Rasulullah SAW, tapi beliau tidak berkhianat kepada mereka.
Inilah jemaah sekalian sifat seorang muslim. Jangankan kepada sesama muslim, kepada orang kafir, dan orang kafir itu zalim sekalipun, umat Islam disuruh untuk tetap bersifat amanah. Menunjukkan kepada kita betapa agungnya akhlak amanah pada diri seorang muslim. Bab yang ketiga, kata beliau hafizahullah, ada'ul muwazzaf amalahu bijiddin wa ikhlasin yu'jar alaihi fid dunya wal akhir. Seorang pekerja yang ikat amanah di pundaknya dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala atau ganjaran di dunia dan di akhirat. Jadi jemaah sekalian, di bab ini penulis hafizahullah ingin menekankan kepada kita dua hal. Yang pertama, semangatlah dalam bekerja. Yang kedua, lakukan dengan ikhlas. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Namun pada keduanya selama dia masih mukmin ada kebaikan. Kalau bukan mukmin maka tidak ada kebaikan padanya. Jadi Rasulullah SAW menegaskan kepada kita, jadilah mukmin yang kuat. Kuat apanya? Fisiknya kah? Ekonominya? Politiknya? Tidak. Maksud ayat ini, maksud hadis ini adalah kuat imannya. Bukan kuat secara materi, tapi kuat imannya. Kekuatan materi tanpa kekuatan iman itu hanyalah musibah. Kemudian lanjutan hadis kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersemangatlah engkau untuk menggapai apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah. Inilah jemaah sekalian, nasihat Nabi kita yang mulia SAW dalam setiap aktivitas kita yang bermanfaat. Baik itu bermanfaat untuk dunia kita, terutama untuk akhirat kita. Kata beliau, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Jadi semangat. Jangan malas. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Artinya, jangan mengandalkan diri kita. Karena kita cerdas, karena kita kuat hafalan, karena kita pandai mengajar, jangan. Andalkan pertolongan Allah. Wala ta'jaz, dan jangan kamu lemah. Jadilah orang yang kuat dalam melakukan aktivitas, tetapi tidak mengandalkan kekuatannya, melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, melakukan segala aktivitas dengan penuh semangat, itu adalah perintah Nabi Muhammad SAW. Kemudian, kata Syekh, hendaklah kita lakukan dengan ikhlas. Karena semua amalan tanpa keikhlasan tidak akan menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan, "Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Barang siapa melakukan amal soleh
demi mencari keridhaan Allah, maka kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Jemaah sekalian, termasuk dalam urusan dunia. Mungkin banyak pekerjaan kita gak ada kaitan dengan agama. Hanya urusan dunia, termasuk ilmu dunia. Ilmu dunia itu hukum asalnya adalah mubah. Mubah mempelajarinya, mubah pula mengajarkannya. Tapi kalau kita sertai dengan niat, maka itu berubah menjadi ibadah. Itu berubah menjadi ibadah. Jadi ini fungsi niat. Di antara fungsi niat untuk amalan-amalan yang mubah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'mal bin niat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Para ulama menjelaskan, masuk dalam hadis ini, orang yang melakukan aktivitas mubah dan dia niatkan untuk ibadah. Dia niatkan untuk ibadah. Dan niat ibadah itu jemaah sekalian bisa banyak. Dan semakin banyak niat kita, semakin besar pula pahala kita. Contoh, kita bekerja mencari nafkah. Apa niat kita? Karena Allah dan Rasul-Nya menyuruh kita bekerja. Dan melarang kita meminta-minta. Seperti sabda Nabi SAW, la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri khairun lahu min an yas'ala nas a'tawhu aw mana'um. Seorang dari kalian memikul seikat kayu bakar, dengan itu dia bisa makan. Itu lebih baik daripada dia minta-minta kepada orang, mereka beri atau mereka tidak beri. Kita niatkan bekerja karena ini adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kita tambah lagi yang kedua, agar kita tidak minta-minta kepada orang. Itu niat ibadah. Karena Rasulullah SAW melarang kita meminta-minta kepada manusia. Kalau kita tambah lagi niat, agar kita bisa bersedekah, maka itu tambahan ibadah. Kalau kita tambah lagi niat, agar kita bisa menyenangkan orang tua kita misalkan, maka nilai ibadahnya bertambah lagi. Kalau kita tambah lagi niat, agar kita bisa berhaji, berumroh, tambah lagi nilai ibadah kita. Demikian seterusnya jemaah sekalian. Ini masuk dalam makna hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Maka perbanyaklah niat baik dalam semua aktivitas kita, termasuk aktivitas yang bersifat mubah. Jadi kita bukan hanya mendapatkan ganjaran di dunia, tetapi kita juga akan mendapatkan ganjaran pahala di akhirat dengan niat yang ikhlas. Bab yang keempat, hifdzul waqti al-mukhassas lil amal li salihil amal. Menjaga waktu yang ditetapkan untuk bekerja, maka digunakan hanya untuk kepentingan pekerjaan. Ini termasuk amanah yang banyak orang melalaikan. Kalau korupsi duit, mungkin banyak orang sudah paham. Tapi sedikit yang paham. Ada juga korupsi waktu. Maka Syekh mengingatkan di bab ini, sepanjang jam kerja, selama itu kita tidak boleh menggunakan waktu kita untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang gak ada hubungannya dengan pekerjaan. Kita hanya boleh menggunakan waktu kita untuk pekerjaan. Kenapa kata Syekh? Li'anna waqtal amal laisa milkan
lil muwazzaf wal amil. Karena waktu bekerja bukan milik pekerja itu. Bal li salihil amal alladhi akhadha al-ajra fi muqabilihi. Akan tetapi waktu untuk bekerja itu untuk kepentingan pekerjaan yang dia mengambil gaji disebabkan kesepakatan waktu bekerja. Oleh karena itu jemaah sekalian, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga menegaskan dalam fatwa beliau, tidak halal gaji seorang pekerja jika misalkan dia datang terlambat atau dia pulang lebih cepat, tapi dia ambil gaji full. Maka di situ ada bagian yang tidak halal. Kata Syekh juga, ini sama dengan orang yang berlaku curang yang Allah berikan ancaman dalam surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila mereka minta ditakar atau ditimbang oleh orang lain, mereka minta disempurnakan. Haknya mereka minta ditunaikan, nggak boleh ada yang kurang. Tapi ketika menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka berlaku curang. Maka ini perlu diperhatikan dengan baik. Jangan sampai ada waktu milik pekerjaan bukan milik kita, tapi kita gunakan untuk selain kepentingan pekerjaan. Bab yang kelima, musawwidat ikhtiyaril amil wal muwazzaf. Kriteria utama seorang pekerja yang harus dipertimbangkan, yang harus dimiliki oleh setiap pekerja. Apa kriteria utama itu jamaah sekalian? Disebutkan dalam Al-Quran ada dua. Dua kriteria utama seorang pekerja, yaitu al-qawiyul amin, kuat dan amanah. Kuat artinya dia mampu melakukan tugasnya. Dia punya kapasitas dalam pekerjaan tersebut. Dan amanah, dia terpercaya. Dan ini bisa dipetik dari surat Al-Qasas ayat ke-26 tentang sifat Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa alaihi salam setelah menolong dua orang wanita untuk mengambilkan air bagi mereka. Kemudian beliau diundang oleh ayah kedua wanita tersebut. Maka dalam berinteraksi dengan wanita itu, Nabi Yusuf alaihissalam benar-benar menjaga kesucian dirinya. Beliau menundukkan pandangan, beliau tidak berbicara kepada kedua wanita itu, kecuali pembicaraan yang betul-betul perlu. Maka anak wanita itu pun bisa mengambil kesimpulan tentang Nabi Musa alaihissalam. Berkatalah dia kepada ayahnya, ya abat istajirhu, wahai ayah, pekerjakanlah dia. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang engkau pekerjakan adalah al-qawiyul amin, orang yang kuat, yaitu yang mampu melakukan pekerjaan itu, dan orang yang amanah. Jemaah sekalian, ada orang yang amanah, tapi dia nggak punya kecakapan, dia nggak punya keahlian di bidang itu, maka jangan dikasih pekerjaan itu kepada dia. Walaupun dia sebenarnya orang jujur, orang yang amanah. Dan begitu pula sebaliknya, ada orang yang ahli di bidangnya, tapi tidak amanah, maka dia tidak pantas diberikan satu pekerjaan atau satu amanah di pundaknya. Jadi inilah dua kriteria penting
agar kita bisa melakukan tugas kita. Kita punya keahlian di bidang itu dan kita amanah. Kalau tidak, jemaah sekalian, urusannya akan panjang sampai di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, ala tastamiluni?" Aku pernah berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau pekerjakan aku?" Yaitu diangkat menjadi seorang penanggung jawab pada satu jabatan. Qala, maka kata Abu Dzar, fadaraba biyadihi ala mankibi. Nabi SAW menepuk pundakku, summa qala, kemudian berkata, "Ya Abu Dzarrin, innaka dha'ifun." Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihat engkau lemah. Artinya, beliau tidak punya keahlian memimpin. Beliau tidak punya keahlian mengelola amanah yang beliau minta itu. Wa innaha amanatun. Padahal kata Nabi SAW, itu amanah. Wa innaha yawmal qiyamah khizyun wa nadamatun. Dan sesungguhnya amanah pekerjaan itu di hari kiamat bisa menjadi penyesalan, kerugian dan penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan amanah yang ada di pundaknya dalam pekerjaan tersebut. Perhatikanlah jemaah sekalian, hadis yang mulia ini. Sahabat Rasulullah SAW, semuanya amanah. Semuanya ulama. Semuanya beriman dan bertakwa. Semuanya terpercaya. Makanya kalau kita baca di buku-buku hadis tentang penelitian para rawi, kan diteliti para rawi itu. Kalau ada rawi tidak bisa dipercaya, maka itu disebut hadis palsu. Hadisnya palsu atau hadisnya dhaif. Salah satu penyebabnya adalah rawinya bukan orang jujur. Tapi jemaah sekalian, para rawi hadis yang diteliti, kejujurannya itu hanyalah para rawi setelah generasi sahabat. Sahabat nggak perlu diteliti lagi. Tidak ada ulama yang mengatakan dia seorang sahabat yang jujur. Itu nggak perlu disebutkan. Memang sudah jujur, semuanya jujur. Semuanya terpercaya. Tidak ada yang diragukan amanahnya. Tapi tidak semua yang punya keahlian memimpin. Maka ketika Abu Dzar bertanya kepada Nabi SAW, adakah jabatan yang bisa dia pegang? Kata Nabi SAW, aku melihat engkau lemah. Padahal amanahnya tidak diragukan lagi. Namun karena beliau lemah, tidak bisa mengelola jabatan, maka Nabi SAW tidak memberikan amanah kepadanya. Dan beliau mengingatkan, wa innaha yawmal qiyamah khizyun wa nadamatun. Sesungguhnya amanah itu di hari kiamat kelak adalah kerugian dan penyesalan. Kerugian dan penyesalan bagi orang yang tidak menunaikannya. Jadi jemaah sekalian, setiap kita hendaklah melihat pada diri kita, apakah kita memiliki dua kriteria ini untuk menangani satu bidang, yaitu kita ahli di bidangnya dan kita amanah. Bab yang ke-6, kibarul muwazzafin qudwatun fil jiddi wal kasal li sigharihim. Para manajer, para kepala-kepala divisi, maka mereka harus menjadi qudwah, harus menjadi teladan dalam semangat bekerja. Jangan sebaliknya mereka malas, maka mereka menjadi teladan yang buruk. Ini nasihat khusus penulis hafizahullah ta'ala kepada para penanggung jawab, para manajer, para kepala divisi, agar bisa menjadi teladan bagi anak buahnya. Jangan mentang-mentang dia punya jabatan, dia yang paling malas. Seharusnya dia yang menjadi teladan dalam semangat bekerja.
Karena dia akan diikuti oleh anak buahnya. Dan apabila mereka meneladaninya dalam kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Dan sebaliknya, kalau mereka meneladaninya dalam keburukan, dia pun akan mendapatkan dosa yang terus mengalir. Hati-hati jemaah sekalian, bukan hanya pahala, ada pahala jariah, dosa pun bisa menjadi dosa jariah. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan kelak di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Maka termasuk yang hendaklah kita bisa menjawab kalau Allah meminta pertanggungjawaban kepada kita adalah apakah kita memberi teladan yang baik kepada anak buah kita? Ini nasihat khusus untuk para penanggung jawab. Bab yang ke-7, muamalatul muwazzab ghairahu bimithli ma yuhibbu an yu'amal bihi. Hendaklah setiap pekerja memperlakukan orang lain dengan perlakuan yang dia pun ingin diberikan kepadanya. Inilah jemaah sekalian yang disebut akhlak mulia. Akhlak mulia itu adalah kita bersikap kepada orang lain dengan satu sikap yang kita inginkan orang lain pun bersikap seperti itu kepada kita. Dan ini sangat penting untuk menjaga kondusifnya lingkungan pekerjaan. Kalau di lingkungan pekerjaan ada orang yang berakhlak buruk, tidak akan nyaman kita bekerja. Maka hendaklah kita berakhlak mulia. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Faman ahabba ayyuzahzaha 'anil nari wa yudkhalal jannah wa yadkhulal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi." Barang siapa yang ingin dibebaskan dari api neraka dan masuk ke dalam surga, hendaklah ketika datang kematiannya dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir dan bersikap kepada manusia dengan sikap-sikap yang dia pun ingin manusia melakukan itu kepadanya. Artinya jemaah sekalian, sepanjang hidup kita harus seperti itu. Karena kata Nabi SAW, hendaklah ketika datang kematiannya, dia dalam keadaan seperti itu. Inilah yang disebut dengan akhlak mulia. Dan akhlak mulia ini jemaah sekalian, jangan kita pandang remeh. Ini mungkin lebih mudah daripada sholat tahajud setiap malam dan puasa sunnah setiap hari. Tapi kata Nabi SAW, innal mu'mina bihusni khuluqihi la yudriku bihusni khuluqihi darajatas sa'ib al-qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlak baiknya dia bisa menyamai derajat orang yang rajin puasa sunnah setiap hari dan sholat malam setiap hari. Artinya bukan puasa sunnah saja, bukan pula sholat malam saja, tapi orang itu setiap hari rajin sholat tahajud dan puasa sunnah. Maka dengan akhlak mulia seseorang, dia bisa menggapai derajatnya. Dia bisa bersaing dengan orang yang memiliki amalan yang besar tersebut. Sehingga Nabi SAW juga bersabda, "Ma min syai'in afqalu fi mizanil mu'min min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan kebaikan orang yang beriman kelak di hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Ini penting jamaah sekalian, karena kita dalam aktivitas mesti berinteraksi dengan orang lain. Maka ini adalah suatu kesempatan beribadah kepada Allah dengan amalan yang besar, yaitu akhlak mulia.
Bab yang ke-8, qala hafizahullah, taqdimul muwazzaf al-asbaq fal-asbaq min ashabil hajat. Hendaklah seorang pekerja mengedepankan yang lebih dulu, baru yang kemudian, dalam melayani orang-orang yang punya hajat. Jemaah sekalian, ini penting. Ini nasihat beliau untuk merealisasikan keadilan. Apalagi kita sebagai guru, kita benar-benar harus menunjukkan keadilan kepada murid-murid kita. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhadditsul qaum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di satu majelis sedang berbicara kepada beberapa orang. Ja'ahu a'rabiyun. Maka datanglah seorang Arab Badui. Faqal, seraya bertanya, mata sa'ah? Kapan hari kiamat? Arab Badui ini artinya Arab dari dusun, dari pedalaman, sehingga dia tidak memiliki sopan santun yang tinggi. Datang langsung bertanya, nggak lihat-lihat Rasulullah SAW sedang apa. Sama Rasulullah SAW yuhadith. Maka Rasulullah SAW terus berbicara, tidak menghentikan pembicaraannya dengan orang-orang sebelumnya, tidak menjawab orang yang bertanya ini. Faqala ba'dul qaum, sampai sebagian sahabat berkata, sami'a ma qala fakariha ma qala. Sebenarnya Rasulullah SAW sudah dengar pertanyaan orang itu, tapi Nabi SAW nggak suka pertanyaannya. Wa qala ba'duhum, sebagian lagi berkata, bal lam yasma. Mungkin Rasulullah SAW belum dengar, sehingga beliau nggak menjawab. Hatta idza qada hadithahu, sampai beliau sudah selesai pembicaraannya dengan orang-orang sebelumnya tadi. Qala, barulah beliau bertanya, aina urahu sa'il anis sa'ah. Mana yang tadi bertanya tentang hari kiamat? Berarti tadi beliau dengar, cuma beliau menunda untuk menjawab. Makanya mas sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran agar mendahulukan yang lebih dulu. Mendahulukan yang lebih dulu. Jangan orang yang terlambat kita dahulukan daripada orang yang lebih dulu, yang punya hajat kepada kita. Karena yang terlambat ini, kita lihat dia orang besar, anak para pembesar, lalu kita dahulukan dia. Maka ini suatu ketidakadilan. Jadi, para ulama mengatakan, di dalam hadis ini kita bisa memetik pelajaran, sebagaimana kata Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam syarah beliau di Fathul Bari. Wa yu'khadhu minhu akhdhu durus ala sabaq. Wa kadzalika al-fatawa wal hukumat wa nahwiha. Dipetik pelajaran dari hadis tadi, dalam menyampaikan pelajaran, kalau harus disampaikan orang per orang, maka sampaikanlah kepada yang lebih dulu. Begitu pula dalam berfatwa, begitu pula dalam hukum-hukum dan yang semisalnya. Ini penting, terutama yang berhubungan dengan orang-orang yang punya hajat. Seperti bagian administrasi. Maka dia harus mendahulukan yang datang lebih dulu, atau yang lebih dulu menghubunginya, dan semisalnya. Kita masuk jemaah sekalian yang terakhir, bab yang ke-9. Ittisaful muwazzaf bil'iffati wassalamati min akhdhir rishwah wal hadiyah. Hendaklah seorang pekerja itu memiliki sifat iffah, yaitu menjaga kesucian diri dari harta yang haram,
dan menjaga keselamatan dirinya dari dosa mengambil riswah sogokan dan mengambil hadiah. Jadi mengambil sogokan itu sudah jelas. Kita semua sudah paham haramnya. Tapi ternyata jemaah sekalian, pekerja juga nggak boleh mengambil hadiah selain daripada gaji resminya atau pendapatan resminya yang ditetapkan oleh perusahaan. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, hadaya al-ummal gululun. Hadiah-hadiah untuk para pekerja adalah harta yang haram. Maksud hadiah di sini, seperti kalau dia seorang guru, dia menerima hadiah dari muridnya atau dari orang tua wali. Kenapa dia nggak boleh ambil? Karena itu hak perusahaan, hak sekolah. Kalau dia di sebuah instansi melayani customer misalkan, atau melayani masyarakat, dia tidak boleh sedikit pun mengambil hadiah dari mereka. Termasuk juga rekanan-rekanan proyek. Gak boleh jemaah sekalian mengambil hadiah dari mereka. Ini banyak tidak dipahami oleh para pekerja. Padahal banyak hadis Rasulullah SAW melarang itu. Beliau bersabda, hadaya al-ummal gululun. Hadiah-hadiah untuk para pekerja adalah harta yang haram. Dan dalam riwayat Al-Bukhari dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ada seorang pekerja di masa Nabi SAW yang beliau tugaskan untuk memungut zakat. Maka pergilah dia ke satu kaum untuk mengambil zakat. Ternyata kaum itu memberikan hadiah kepadanya. Sampai di depan Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, ini zakat yang aku tarik, dan ini hadiah yang mereka berikan kepadaku. Maka Rasulullah SAW marah, sampai beliau naik mimbar, memuji Allah, menyanjungnya, dan beliau berkhutbah. Ma balu amilin ab'asuhu wa yaqul hadza lakum wa hadza uhdiya li. Tidak boleh ada pekerja yang aku utus untuk mengambil zakat, lalu dia datang mengatakan, ini harta zakatnya, sedangkan yang ini adalah hadiah untukku. Afala qa'ada fi baiti abihi aw fi baiti ummihi hatta yanzura ayuhda ilaihi amla. Kenapa dia tidak duduk saja di rumah orang tuanya, di rumah ayahnya atau di rumah ibunya, kemudian dia lihat apakah dia akan mendapatkan hadiah atau tidak. Maksud hadis ini jemaah sekalian, ketika kita misalkan kita menjadi guru di sebuah sekolah, lalu ada orang tua wali murid memberikan hadiah, atas dasar apa dia memberikan hadiah kepada kita? Atas dasar kita bekerja di sekolah itu kan? Begitu pula seseorang yang bekerja di satu instansi, dia diberi hadiah karena dia bekerja di situ. Kalau dia bukan bekerja di situ, mereka tidak akan berikan hadiah. Maka kalau begitu, hadiah itu milik lembaga, bukan milik dia. Kalau dia ambil, maka itu termasuk harta yang haram. Dan di sisi lain, itu juga mungkin memberi pengaruh pada kinerjanya. Ada murid yang suka ngasih hadiah, dilayani baik-baik. Tapi yang jarang ngasih hadiah, dimarah-marahi. Jadi, ini mungkin saja mempengaruhi kinerja seorang pekerja, oleh karena itu dilarang di dalam syariat. Walhamdulillah jemaah sekalian, inilah ringkasan 9 bab sebuah kitab kecil, nasihat dari seorang ulama besar di abad ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik.
Jazakumullah khair Ustaz atas nasihatnya, petuahnya yang diambil dari kitab Kaifa Yu'addi al-Mawdufu al-Amanata. Kita rehat sejenak beberapa detik sembari menunggu dari ikhwan fiddin, ikhwan wa akhwat untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan ini sifatnya langsung. Bagi yang mau menulis pun kami persilakan. Sudah siap-siap? Silakan. Mas, mic-nya Mas. Bismillah, cek. Sudah itu Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 9 saja ya Ustaz ya. Bagaimana hukum yang memberi hadiah yang terkait dengan apakah dia juga berdosa kalau dia memang sebenarnya niatnya ingin menghargai gitu. Dan kalau hukumnya itu diberikan pada saat akhir sekolah itu bagaimana? Terima kasih. Baik. Yang pertama, dia juga berdosa karena itu perbuatan dosa. Dan juga karena dia menyebabkan orang lain terjerumus dosa. Kalau dia gak ngasih ya gak diterima kan? Gak ada yang terjerumus dosa. Dan seseorang yang menyebabkan orang lain terjerumus dosa, maka dia punya dosa sendiri dan dia pun ikut menanggung dosa orang yang dia jerumuskan tersebut tanpa mengurangi dosanya. Jadi itu perbuatan dosa dari dua sisi, bukan hanya dari satu sisi saja. Beda halnya orang yang dipaksa. Bisa dilanjutkan? Masih bisa? Bisa ya? Baik. Beda halnya orang yang dipaksa untuk memberikan sejumlah dana dan dia hanya ingin mengambil haknya, maka dia tidak berdosa. Contoh, misalkan jemaah sekalian, dia pengurus KTP, semua persyaratan sudah dia penuhi, tapi yang ngurus nggak mau ngurus, dan dia nggak ada jalan lain, misalkan nggak ada jalan lain, terpaksa harus membayar, maka dia nggak berdosa. Tapi kalau ada jalan lain, dia bisa lapor ke atasannya, ya dia harus tempuh. Tapi misalkan nggak ada jalan lain, terpaksa dia harus membayar. Apalagi kalau dia mau pergi haji atau umroh misalkan, waktu sudah mepet, mengurus paspor harus ada KTP misalkan, maka dia terpaksa, dia nggak berdosa. Karena dia hanya mengambil haknya dan dia terpaksa membayar. Iya, itu kondisi menyogok yang dia tidak berdosa, yang berdosa hanyalah yang menerima sogokan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau dia sudah lulus begitu Pak? Dia sudah lulus kemudian dia ngasih hadiah. Tidak mengapa insyaallah ta'ala, karena sudah tidak ada kaitannya dia sebagai murid. Tidak mengapa insyaallah ta'ala, wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Pak Haji Ifni, silahkan. Nanti habis ini ke Afwad. Tunggu dulu ya. Bismillah. Ustaz, yang ingin saya tanyakan terkait yang ke-9 Ustaz. Kami di Bintang Pelajar itu sering mendapatkan hadiah berupa makanan dari orang tua. Nah, kadang-kadang apakah harus ada supaya, tadi kan konteksnya setiap hadiah itu halal kita terima, tetapi kadang-kadang orang tua datang ke BP mungkin karena dia senang atau puas dengan pelayanan memberikan makanan ke semua yang ada di sana. Nah, saya sendiri pun akhirnya karena kebersamaan kita makan gitu. Nah, maksud saya, seandainya memang seperti itu, apakah perlu, tadi kan sebenarnya konteksnya bahwa itu untuk perusahaan.
Apakah perlu SDM bintang pelajar mengikhlaskan itu, Ustaz? Jadi setiap biar jadi halal gitu, Ustaz. Itu ya, Ustaz. Baik. Jemaah sekalian, betul sekali seperti yang beliau katakan. Karena hakikat hadiah itu hak perusahaan. Ownernya. Kalau beliau memutuskan boleh karyawan penerima, maka tidak masalah. Tapi dengan syarat. Tidak merusak kinerjanya. Wallahu a'lam. Tip dari akhwat, silahkan. Mas panitia, mohon disiapkan. Sudah, Pak, silahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Diana dari cabang Grand Wisata, bidang matematika. Afwan Ustadz, saya mempunyai 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah dikira nanti akan tetap diberikan hukuman yang sama bagi pemilik amanah yang tidak menunaikan amanahnya, namun seseorang yang berhak untuk menerima amanah itu telah memaafkan pemilik amanah tersebut? Lalu yang kedua, apakah amanah ini termasuk dosa besar? Jika tidak dosa besar, apa yang harus kita lakukan di dunia agar dosa tersebut dimaafkan oleh Allah dan nanti di akhirat tidak diberikan balasan atau hitungan di akhirat nanti? Sekian, Ustadz. Baik. Jawaban 2 poin pertanyaan ini sama. Cara seseorang lepas dari dosa tidak menunaikan amanah adalah dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Syarat taubatnya antara dia dengan Allah 5 dan ditambah 1 antara dia dengan orang yang dia zolimi, yang tidak dia tunaikan amanah miliknya. Pertama, dia ikhlas dalam bertobat karena Allah. Karena taubat itu adalah amal ibadah, harus dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua, dia menyesali perbuatan dosa itu. Jangan malah dia bangga, senang, atau malah mengajak orang lain melakukan dosa itu. Yang ketiga, dia meninggalkannya, tidak lagi melakukannya. Yang keempat, dia bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Yang kelima, taubatnya masih pada waktunya. Kapan habis waktunya? Ketika malaikat maut datang menjemput atau ketika matahari terbit dari arah barat. Ini 5 syarat terkait dengan dosanya kepada Allah. Dan setiap dosanya kepada makhluk itu sekaligus mengandung dosa kepada Allah. Jadi nggak cukup dia minta maaf kepada orang itu. Harus juga dia bertobat kepada Allah. Baru yang keenam, dia minta pemaafannya. Atau penghalalannya. Atau kita kembalikan haknya. Kalau dia tidak maafkan, maka kita patut takut. Ini urusan mungkin akan panjang sampai di akhirat. Oleh karena itu, kita harus berusaha semaksimal mungkin agar dia memaafkan kita. Kalau perlu kita berikan kepadanya hadiah-hadiah, supaya hatinya melunak untuk memaafkan kita. Karena kalau tidak, maka urusannya bisa panjang sampai di akhirat. Nah mungkin pertanyaannya gimana kalau orang itu sudah wafat misalkan. Kita nggak bisa minta maaf lagi, orangnya sudah wafat. Maka, kalau ada hak dia di tangan kita, misalkan ada harta dia yang kita pinjam belum dikembalikan, ya harus tetap dikembalikan kepada ahli warisnya. Harus tetap dikembalikan kepada ahli warisnya.
Kalau misalkan semua ahli warisnya tidak ditemukan, maka hartanya itu kita sedekahkan atas nama pemiliknya. Kita niatkan atas nama pemiliknya. Kalau bukan berupa harta yang harus dikembalikan, misalkan kita pernah mencaci dia, membuli dia, mau minta maaf, orangnya sudah wafat, maka sebagai gantinya adalah kita banyak-banyak mendoakan dia. Memohon ampunkan kepada Allah untuk dia. Demikian solusinya, semoga itu bisa menjadi penghilang azab untuk kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Tip dari akhwat satu kali lagi. Ada dari akhwat? Gak ada. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ulfi dari cabang Ahmad Dahlan dan Kembangan. Izin bertanya Bapak. Tadi kan di poin 5 itu bahwa dijelaskan kriteria utama yang harus dimiliki oleh pekerja itu kuat dan amanah. Nah, kuat di sini katanya kan tadi bahwa pekerjaan itu diberikan kepada ahlinya. Nah, misalkan di dalam pekerjaan itu kita pasti melewati hal-hal yang sulit. Nah, itu untuk mengetahui, misalkan kita dirasa atau setelah dites itu bahwa kita itu sudah termasuk di bidang ahlinya itu. Nah, tapi kan kalau misalkan sudah di lapangannya pasti ada hal-hal yang sebagai rintangan mungkin ya. Nah, itu bagaimana untuk bahwa itu tuh misalkan saya kok kadang merasa sepertinya kok nggak kuat gitu. Nah, itu tuh merupakan hanya ujian atau emang itu kita emang beneran tidak kuat gitu. Jadi untuk mengetahui bahwa itu hanya ujian untuk kita bisa lebih baik lagi, atau itu beneran udah bahwa kita itu nggak kuat, itu seperti apa tuh? Baik, terima kasih. Baik. Permasalahan ini kita kembalikan kepada fakta. Apakah kesulitan-kesulitan yang datang dalam pekerjaan itu mampu kita tangani ataukah tidak? Jika kita mampu, maka tidak mengapa kita bertahan. Mungkin itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pahala sabar. Tapi kalau faktanya kita memang nggak mampu, maka hendaklah kita tidak lagi memegang amanah itu. Kalau faktanya memang kita tidak mampu. Jadi ini harus dikembalikan kepada fakta. Kita mampu atau tidak? Kalau memang faktanya kita nggak mampu, setelah kita berusaha, tapi memang kapasitas kita terbatas, maka jangan ragu untuk meninggalkan amanah tersebut daripada menjadi tanggung jawab kelak di hari kiamat. Wallahu a'lam. Tip dari Ikhwan, silahkan. Silahkan. Mas Panitia. Ya Mas. Belakang Pak Ifni ya. Bismillah. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya tentang amanah ya Ustadz. Apakah utang itu amanah? Kalau misalnya amanah mungkin bisa berkaitan dengan amanah ya. Nah, kan saya punya teman dan dia tuh susah banget buat diminta ditagih utangnya gitu Ustadz. Sampai saya gedak sendiri Ustadz. Kayak ya Allah, mintanya itu sampai mohon-mohon, tapi pas ditagih kayak saya ngasih aja gitu. Dia nggak ada kesadaran buat membayar utang itu. Nah, pertanyaan dari saya,
bagaimana ya Ustadz kalau misalnya saya udah benar-benar sakit hati sama orang itu, terus saya berazamnya ya udahlah, kalau misalnya di dunia dia susah, buat kebalikinnya saya minta di akhirat aja gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, jadi amanah itu mencakup penunaian terhadap semua yang punya hak atas kita. Semua orang yang punya hak atas kita, maka menunaikannya itu termasuk amanah. Maka termasuk utang adalah amanah yang harus kita bayarkan kepada pemilik piutang. Sehingga termasuk zalim orang yang tidak mau bayar utang. Jangankan yang tidak mau bayar utang, yang masih mau bayar dan dia sudah mampu bayar tapi dia tunda, itu sudah zalim. Rasulullah SAW bersabda, matlul ghani zulmun. Orang yang mampu bayar hutang lalu dia menunda-nundanya adalah kezaliman. Bagaimana lagi dengan yang tidak mau bayar? Tentu lebih besar lagi kezalimannya. Dan gak usah tunggu di akhirat dibangkitkan, di kubur dia sudah dapat azab. Sampai ada seorang muslim di masa Nabi SAW, ketika wafat, keluarganya, sahabat-sahabatnya ingin Nabi SAW mensolatkan. Dibawalah jenazahnya ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Hampir saja beliau mau solatkan, tapi beliau bertanya dulu, apakah dia punya hutang? Kata mereka, ya, 2 dirham. Maka Rasulullah SAW tidak jadi untuk mensolatkannya. Beliau nggak mau. Hanya karena 2 dirham. Beliau nggak mau mensolatkan. Sampai ada seorang sahabat yang menjamin, ya Rasulullah, saya jamin, saya yang bayar. Barulah Rasulullah SAW mau mensolatkan. Besoknya sahabat itu ditanya, sudah bayar belum? Belum ya Rasulullah. Besoknya ketemu lagi, ditanya lagi, sudah bayar belum? Sudah ya Rasulullah. Kata beliau, sekarang kulitnya baru mendingin di kuburannya. Jadi sebelum dibayar hutangnya, dia dapat azab kubur. Jadi nggak tunggu di hari kiamat kelak, di kubur dia sudah diazab. Nah pertanyaannya, boleh nggak kita biarkan saja karena susah ditagih? Kita ambil nanti di hari kiamat. Jemaah sekalian, itu boleh tapi nggak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah kita memberi maaf. Pahalanya besar sekali. Apa yang akan kita dapatkan kalau kita memberi maaf? Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana firman-Nya, "Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum." Hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Jadi, mungkin kita dapat pahala transferan dari orang yang menzolimi kita. Tapi kalau kita maafkan dia, pahala kita lebih besar. Bersamaan dengan itu, dia juga selamat. Kalau dia masih muslim, tetap masih saudara kita. Dan dia diazab di neraka, nggak ada untungnya bagi kita. Jadi, boleh. Andai seseorang berharap, biar saja saya tagih nanti di hari kiamat. Tapi tidak dianjurkan. Yang dianjurkan dia memberi maaf. Dan ingat jamaah sekalian, kita mungkin tidak menyadari juga, banyak orang kita zolimi. Kalau semua orang berprinsip seperti itu, habislah kita. Tapi kalau kita maafkan orang yang zolimi kita, semoga Allah jadikan orang-orang yang kita zolimi
juga memaafkan kita. Karena al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Wallahu a'lam. Mohon nasihatnya agar kami meyakini manhaj ahlus sunnah dan istiqamah dalam mengamalkannya. Jemaah sekalian, manhaj ahlus sunnah adalah kita beragama, kita beramal dan memiliki akidah sesuai petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan, inilah satu-satunya jalan keselamatan. Inilah jalan untuk meraih keridhaan Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang pertama masuk Islam, yaitu sahabat muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah menyiapkan untuk mereka surga-surga. Jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah menjamin keridhaan dan surganya kepada dua golongan. Yang pertama sahabat muhajirin dan ansar, yang kedua golongan yang mengikuti mereka. Tapi Allah juga menegaskan di dalam ayat ini, mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik. Artinya kita harus benar-benar belajar seperti apa jalan mereka, kemudian kita teladani. Inilah jalan yang Allah tetapkan untuk meraih keridhaannya dan surganya. Sebaliknya, Allah memberi ancaman keras kepada mereka yang menyelisihi jalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Wa may yushakikir rasulan min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka kata Allah, orang yang menentang Rasul dan mengikuti selain jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan dia tersesat sebagai hukuman atasnya karena dia berpaling dari jalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Oleh karena itu jemaah sekalian, Rasulullah SAW juga menegaskan, وَسَتَفْتَرِكُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka adalah nikmat yang sangat besar kalau kita bisa mengenal manhaj, metode beragama, jalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Kita terus mempelajarinya dan kita berjalan di atasnya. Karena inilah satu-satunya jalan keselamatan. Oleh karena itu jemaah sekalian, bersemangatlah dalam mempelajari petunjuk-petunjuk Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini nikmat terbesar dalam hidup kita. Baik, waktu sudah habis. Jamaah sekalian, ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.